Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran 'aziman kariman mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin wal ulama wal awliya was salihin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita di sini Ustadz Arhani, Ustadz Agung, Haji Iman, dan juga para asatidz yang lainnya, baik yang online ataupun yang offline. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi pengajian kita kitab fikih Syafi'i, kitab takrib yang sudah dilengkapi oleh dalil-dalilnya yang sudah kita mulai dari hari kemarin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah kita dari semenjak kemarin hingga hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar bisa menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terindah, Ramadan terbaik, Ramadan ternikmat, Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita selama ini, insya Allah, yang benar-benar bisa merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa luar biasanya keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Tatkala kita berangkat dari pagi hari menuju majelis ilmu, kita pelajari satu ayat Al-Quran saja, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan kita sholat 100 rakaat. Dan jika kita mempelajari satu bab dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Pada hari ini saya menyampaikan satu hadis yang lain untuk memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang sudah hadir di majelis ini dan juga insya Allah yang hadir melalui online termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan
dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dengan mudah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang Allah kirim ke muka bumi ini yang bertugas untuk mencari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ketika malaikat itu menemukan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ya alhamdulillah, ya, di tempat ini ada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka malaikat itu tugasnya memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami sudah menemukan orang-orang yang duduk di majelis ilmu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka mengagungkanmu ya Allah. Mereka bertasbih mujimu. Mereka menginginkan keridhoanmu. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam hadis yang panjang itu bertanya, apakah hamba-hambaku itu pernah melihatku sampai mereka mengagungkanku? Pak, Bu, jamaah sekalian, pernah nggak lihat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang pernah lihat Allah? Nggak mungkin, kita nggak bisa melihat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jika seandainya mereka benar-benar pernah melihatku, tentulah mereka lebih mengagungkan lagi kemuliaan. Apa yang mereka inginkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan surga ya Allah. Ya. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku? Ya, ada nggak di sini yang pernah melihat surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nggak ada. Ya. Yang gambarannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bidadari surga itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau seandainya dia meludah ke muka bumi ini, niscaya akan wangilah dunia dan seisinya. Itu baru ludahnya saja. Ya, itu ludahnya bidadari surga. Ya. Kalau ludah istri kita, kira-kira gimana? Ya, Allah a'lam. Penutup kepala bidadari itu saja kata Rasulullah SAW lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu baru penutup kepalanya, mahkota yang dipakai oleh bidadari. Ya. Apakah mereka pernah melihat surga? Kata para malaikat, tidak ya Allah. Bayangkan jika seandainya mereka pernah melihat surga. Tentu mereka lebih semangat lagi beribadah dan berdoa kepadaku untuk bisa masuk ke dalam surga. Lalu apa yang mereka inginkan lagi? Mereka ingin dibebaskan dari api neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Mu? Ya, ada nggak di sini yang pernah mimpi masuk neraka? Nauzubillah, subhanallah. Itu para sahabat itu yang dimimpikan Allah masuk, ya, melihat kengerian api neraka. Yang kata Rasulullah SAW yang paling ringan-ringannya saja itu seperti seorang memakai sendal yang terbuat dari api neraka. Gara-gara dia memakai sendal itu, kepalanya ubun-ubunnya meleleh. Naudzubillah, semua naudzubillah, saking panasnya api neraka. Ya. Kemudian kata Allah, bayangkan jika seandainya mereka pernah melihat neraka itu, niscaya mereka lebih semangat lagi untuk berlindung, bertaubat, beristighfar kepada Allah agar jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis itu mengatakan, maka pada saat ini pula aku turunkan ampunanku kepada mereka semua yang hadir pada majelis itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah karena kita hadir di majelis ini. Tapi itu belum selesai. Ada malaikat yang protes. Apa kata malaikat? Ya Allah, ternyata di situ tuh, di majelis itu tuh ada orang yang nggak niat ngaji ya Allah. Ada orang yang tidak niat ngaji. Iya. Dia datang ke situ karena ada kebutuhan dengan temannya. Niatnya bukan ngaji misalnya. Atau ada keterpaksaan dia hadir di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dikecewakan oleh temannya karena dia bergaul dengan orang ahli ilmu, ahli majelis ilmu, maka dia juga termasuk di antara orang yang aku
ampuni. Alhamdulillah. Ya bayangkan. Orang yang nggak niat ngaji saja, dia berteman dengan orang ahli ngaji, termasuk yang mendapatkan cipratan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyatnya ketika kita hadir di majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dimanapun semuanya berada. Selanjutnya kita akan membaca lanjutan dari kitab Takrib Matnul Ghayah wa Takrib karya Imam Abi Syuja rahimahullahu taala. Kita menuntaskan bab tentang puasa. Yang sekarang kita sudah sampai kepada halaman 104. Masuk ke halaman yang ke-104, bisa dilihat di slide-nya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain insyaallah amin ya rabbal alamin. Halaman 104. Oh, di situ mungkin 105 ya, beda. Di sini beda. 104 itu waman wati'a. Oh, 106. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil fardi fa alaihi al-qada wal kafar. Waman wati'a, dan barang siapa yang melakukan hubungan badan suami istri fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan, secara sengaja fil fardi kepada kemaluan, fa alaihil qada, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa wal kafarah, dan membayar kafarah. Ini hati-hati buat bapak-bapak, ibu-ibu terlebih-lebih yang masih muda yang masih pengantin baru, kadang-kadang sudah terbiasa misalnya melakukan hubungan suami istri di siang hari gitu. Ketika datang bulan Ramadan, tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga syahwat, sehingga terjadilah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu termasuk yang sangat-sangat dilarang ketika berpuasa. Makanya tidak hanya sekedar cukup bertaubat, tapi dia harus membayar qada puasanya di luar bulan Ramadan dan membayar kafarah. Apa saja kafarahnya yang harus dia bayar? Wahia itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama, dia harus memerdekakan seorang budak yang beriman. Budak yang beriman. Kalau budaknya tidak kafir, tidak beriman atau kafir, tidak sah. Harus budak yang beriman. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada budak. Pilihan keduanya tiga budak letih. Di Jawa Barat, di Sunda itu ada banyak budak, tapi bukan itu yang dimaksud Yang dimaksud di sini adalah budak dalam arti orang yang tidak merdeka, yang dirinya saja tidak dia miliki, tapi dimiliki oleh tuannya. Makanya ajaran Islam datang dengan segala syariatnya itu untuk memerdekakan budak. Salah satunya orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam Islam itu banyak yang harus diwajibkan memerdekakan budak. Itu luar biasanya ajaran Islam. Sedikit demi sedikit perbudakan menjadi hilang di muka bumi. Ba'il lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Jika dia nggak bisa memerdekakan budak, dia nggak punya harta atau budaknya tidak ada yang untuk dimerdekakan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin, bulan Ramadan aja keceplosan Ustaz. Ini disuruh puasa 2 bulan berturut-turut non-stop, nggak boleh berhenti. Sanggup nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu. Dan yang ketiga, kalau nggak sanggup juga, pilihan yang terakhir yang lebih mudah, fa in lam yastati, jika dia tidak sanggup,
fa'it'amu sittina miskinan, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ini lebih ringan lah ya, 60 orang miskin. Tapi jangan juga kita berpikir, wah kalau itu gampang dong Pak Ustadz, 60 doang. Ya. Bagi orang kaya, miliarder, ya kan, orang-orang yang berduit, dia berpikir, wah gampang nih berhubungan suami istri, nggak ada masalah, saya punya uang banyak. Tapi bukan masalah itu. Ya. Tapi dia sudah melakukan dosa besar kalau dia sengaja melakukannya. Kalau dia sengaja, seperti yang kita sampaikan kemarin, dosanya dosa besar, bahkan lebih besar dibandingkan orang yang berzina, orang yang minum minuman keras. Seandainya dia kodok puasanya seumur hidup pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi orang yang tadi tidak bisa menahan dirinya ya, sehingga terjatuh bukan sengaja untuk melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan. Likulli miskinin mudun ya. Bagi setiap orang miskin satu mud ya. Baik. Apa dalilnya kalau orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini akan diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala mengkodok puasa dan membayar kafarah? Ini agak berjumlah, ada yang ya, baik. Kita lanjutkan. Bisa dilihat di hadis yang ada di sini ya Pak ya. Di catatan kaki nomor 1. Ya, di catatan kaki nomor 1. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan wa ghairuhuma, dan juga selain Imam Bukhari dan Muslim. Berarti banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri majelis tersebut. Faqala ya Rasulullah, ya, laki-laki itu yang tidak disebutkan namanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya, apa artinya halaktu? Celaka saya, hancur saya, binasa saya ya Allah, ya Rasulullah. Qala Rasulullah bertanya, malaka, ya, apa yang terjadi padamu? Qala waqa'tu ala imro'ati wa ana sha'im, ya. Saya terjatuh di pelukan istri saya. Ya, waqa'ayatu itu terjatuh ya. Tanpa sadar ya, dia terjatuh sampai melakukan hubungan suami istri. Wa ana sha'im, sementara saya dalam kondisi puasa di bulan Ramadan, di Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjawab, hal tajidu raqabatan ta'tikuha. Apakah engkau bisa ya menemukan seorang budak yang engkau akan merdekakan? Ya, apakah kamu bisa beli budak untuk kamu merdekakan? Qala la. Ya Rasulullah, saya enggak mampu untuk beli seorang budak. Budak itu harganya mahal. Ya. Qala fahal tastati'u an tasuma syahri mutatabi'ain. Yang kedua, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Ya Rasulullah, saya nggak sanggup. Jangankan 2 bulan, 1 bulan aja keceplosannya gitu. Apalagi disuruh dua bulan. Waqala hal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Ternyata jawabannya juga, la, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Ternyata yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Masya Allah. Hati-hati. Udah miskin,
ya nggak bisa bayar kafarat, tapi berani-beraninya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Sampai Rasulullah sendiri bingung gitu. Qala kemudian Abu Hurairah menjelaskan pamakasan Nabiyyu alaihi salam, Rasulullah terdiam, bingung apa solusinya gitu. Agar orang ini selesai dari permasalahan yang dia lakukan. Tiba-tiba babaina nahnu ala dzalik. Ketika dalam kondisi hening Rasulullah diam, Rasulullah berpikir apa solusinya. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Ya. Ada yang membawakan Rasulullah sekeranjang buah kurma. Ya, alhamdulillah. Ya, ternyata solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal araku al miktal. Yang dimaksud dengan arok itu adalah keranjang, satu keranjang. Qala aina ta'il. Kemudian Rasulullah bertanya, mana tadi orang yang nanya tadi? Ya. Mana orang yang tadi berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Faqala ana, saya ya Rasulullah. Qala kul hadza fatasaddaq bihi. Ambillah sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Berikanlah makan 60 fakir miskin. Ya, jadi Rasulullah sendiri yang ngasih agar dia bisa membayar kafaratnya gitu. Faqala rajul, yang lucunya laki-laki itu kemudian berkata lagi, a'ala afqali minni ya Rasulullah. Apakah saya harus memberikan sekeranjang kurma ini kepada orang-orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Kan nggak mungkin. Saya ini fakir, kok saya bersedekah kepada orang yang lebih kaya? Apakah harus saya cari orang yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah? Ya. Fawallahi demi Allah ma baina labataiha yuridul harratain. Tidak ada orang di antara dua gurun ini yang lebih fakir dari saya, yang lebih membutuhkan dari saya terhadap kurma yang kau berikan. Jadi dia bingung, ya Rasulullah, emang saya harus ngasih orang fakir, sementara saya sendiri adalah orang yang paling fakir. Ahlul baitin afqara min ahli baiti. Tidak ada satu keluarga pun ya di antara dua gurun ini yang lebih fakir dibandingkan keluargaku. Fadohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah tertawa. Ya, ini orang udah bikin masalah, dikasih solusi, ya dikasih kurma, justru pengen minta sendiri kurma itu untuk jatah dirinya dan keluarganya. Saking terbahak-bahaknya Rasulullah kata badan an yabuh, sampai taring beliau itu kelihatan ketika tertawa. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, imhu ahlaka, berilah ya sekeranjang kurma ini seluruhnya kepada keluargamu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih fakir, yang lebih miskin dibandingkan keluarganya. Ini luar biasanya syariat Islam. Ya, Rasulullah SAW berikan solusi. Ya, bahkan terhadap orang yang fakir sekalipun, ya, Rasulullah SAW yang mengeluarkan hartanya agar sahabat itu selesai dari permasalahan. Itu dahsyatnya Rasulullah SAW. Tapi saya ingin mengambil pelajaran yang sangat luar biasa ya. Dari hadis ini tidak hanya sekedar kelucuannya ya, tapi rasa takut yang ada dalam diri ya para sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka melanggar pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka. Makanya mereka langsung lapor kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang seringkali kita dengar dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhu ya. Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka nggak bisa tenang dalam hidupnya gitu. Mereka melakukan yang diharamkan, mereka nggak tenang. Itulah tanda ketakwaan yang ada dalam diri para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Padahal kan sebenarnya bisa aja dia diam, toh nggak ada yang tahu. Dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah bukti ketakwaan gitu. Sama seperti kita dalam kondisi berpuasa sekarang. Paling gampang baik kita ngumpet-ngumpet di satu kamar yang tertutup,
Kita ambil makanan, kita ambil minuman, kita kenyangkan perut kita. Tapi karena rasa takut yang muncul dalam diri kita di siang hari bulan Ramadan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita tidak berani melakukan hal itu meskipun semua kita sanggup dan bisa melakukan hal itu. Itu dahsyatnya apa? Puasa yang bisa memunculkan rasa takwa, rasa takut dalam diri seseorang. Ya. Makanya ini kalau bisa kita munculkan dalam diri kita, ini dahsyat sekali. Setiap kita melakukan pelanggaran, kita langsung apa? Memiliki kepekaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana keluar dari masalah tersebut. Ya. Makanya pernah juga seorang sahabat Ubay bin Ka'ab ya ditanya oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar bertanya, "Wahai Ka'ab, apa sih yang dinamakan takwa itu? Apa sih yang dinamakan takwa?" Ya. Kata Ubay, "Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berduri?" Gitu. Ibaratnya kalau kita di sini naik gunung, ada pohon-pohon berduri. Pernah, kata Umar. Lalu apa yang kau lakukan? Saya akan sangat berhati-hati. Jangan sampai duri itu menyentuh tubuhku, menyentuh kakiku. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu sangat sensitif. Iya. Dosa-dosa itu ibarat duri. Iya. Kalau Bapak Ibu nginjek duri, kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Ditancepin sekalian atau langsung menghindar? Misalnya nih ada gelas pecah di rumah, keinjek. Kira-kira sampai keinjek banget nggak atau langsung mental kaki kita ketika bersentuhan dengan duri? Langsung angkat gitu. Karena kita nggak mungkin kuat berlama-lama dengan ditusuk duri itu. Pasti kita secara spontan gitu akan menjauhkan diri dari duri yang menimpa menusuk kulit kita. Begitulah kira-kira ketakwaan itu. Ketika dia terkena ya, otomatis dia akan menjauh. Orang yang bertakwa itu tidak akan sanggup untuk berlama-lama ditusuk oleh duri. Gitu. Sama seperti kita kalau tusuk duri, meskipun kecil gitu, itu kan nggak nyaman, nggak betah sebelum kita mengeluarkan duri tersebut dari tubuh kita. Begitulah kira-kira ketakwaan berdasarkan apa yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, ya, yang dikatakan oleh Said Qutb dalam kitabnya Tafsir fi Dhilalil Quran. Ya. Yang dimaksud dengan ketakwaan itu adalah hassasiyatun fid dhamir, kepekaan yang ada di dalam hati, peka dia ketika akan melanggar sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita begitu peka, begitu spontan ketika terkena duri. Ya. Nggak bisa dia menusukkan tubuhnya ke duri itu berlama-lama. Dia langsung akan menghindar, menjauh. Wa syafafiyatun fisyuur. Ya, kepekaan dalam perasaan, wa khosyatun mustamirun. Ketakwaan itu adalah rasa takut yang terus-menerus. Ya. Takut terjatuh terhadap apa-apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada dalam diri kita, berarti kita termasuk di antara orang yang bertakwa. Sama seperti sahabat ini, nggak nyaman dia ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Sebelum pelanggaran itu dia ceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan solusi dari permasalahannya. Wa tawakkul li aswaqit thariq. Takwa itu adalah selalu menjaga diri dari duri-duri yang ada dalam perjalanan hidup kita. Ya. Itulah takwa. Ya. Makanya dahsyat. Ya. Wa hadzarun daimun, rasa hati-hati yang terus menerus. Ya. Kalau dalam bulan Ramadan itu kita bisa memunculkan rasa itu, maka insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Makanya pernah juga seorang sahabat terjatuh kepada perzinahan, berzina. Ya. Datang kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, sucikanlah aku, tahhirni. Ya. Dia nggak tenang. Padahal sebenarnya dia cukup taubatan nasuh. Tapi karena ketakwaan yang dalam diri dia nggak cukup, seolah-olah kalau dia hanya mengatakan dia taubatan nasuhan. Gitu. Itu dahsyatnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, meskipun tidak ada yang tahu, tapi dia tidak merasa tenang dan ingin agar masalahnya diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rasa itu pun bisa kita tumbuhkan di bulan Ramadan. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya halaman yang berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan. Barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun dan dia memiliki hutang puasa min Ramadan dari bulan Ramadan. Ya, orang meninggal dunia padahal sebelumnya masih punya hutang puasa Ramadan. Kalau laki-laki karena sakit misalnya, kalau ibu-ibu yang paling banyak karena hamil, menyusui dan haid, misalnya nifas, maka solusinya adalah anhu, maka dia harus yang meninggal itu digantikan memberi makan fakir miskin yang dilakukan oleh ahli warisnya atau orang lain, kaum muslimin yang lain yang tahu dia punya hutang puasa. Likulli yaumin muddun, satu hari satu mud, ya. Satu hari satu. Di sini dijelaskan di footnote ya nomor 1 itu min ghalibi kuti ahlil balad. Yang dimaksud dengan memberi makan satu mud adalah sesuai dengan kebiasaan makanan pokok suatu daerah. Ya. Kalau zaman Rasulullah makanannya kurma, tadi bisa dibayar dengan kurma. Kalau di Indonesia dengan beras. Ya. Kalau hinto di sini contohnya seperti gandum, masalah walmud yusawi inaan muka aban, ya, yang dimaksud dengan satu mud itu dalam fikih Syafi'i itu sama dengan satu wadah muka aban yang berbentuk kubus, ya. Tulu harfihi, yang panjang sisi-sisinya itu kurang lebih 9,2 cm, panjangnya, tingginya dan lebarnya kubus itu 9,2 cm. Terus diisi dengan makanan pokok gitu. 9,2 cm. Nah. Itu pasti bahasa cantik. Wa yazidu, dan kira-kira seberat situmi'ah graman takriban, kurang lebih 600 gram. 600 gram kurang lebih kalau ditimbang beras 600 gram. Kalau mau gampang boleh juga ya. Ngasih makan pokok yang sudah matang, satu bungkus nasi padang juga gak ada masalah ya. Semakin kita memberikan yang terbaik itu semakin bagus. Jangan juga terlalu pelit, pokoknya segini gitu. Sekali makan apa sehari? Sekali makan. Iya, likulli yaumin mudun, setiap hari yang ditinggalkan satu mud. Ya, likulli yaumin mudun, setiap hari yang ditinggalkan satu mud. Ya, karena ada juga pendapat yang kita dengar, dia bilang satu hari makan pagi, siang, sore. Enggak 3 kali itu, cukup satu kali makan. Ya. Maksudnya termasuk apa? Tidak. Sama ya? Sama. Sekali sehari. Ini yang dimaksud fidyah ya, Pak ya. Fidyah. Yang dimaksud fidyah. Fidyah. Jadi yang wajib bayar fidyah itu salah satunya orang yang punya hutang puasa ketika dia meninggal belum sempat bayar hutang puasanya. Sakit di bulan Ramadan 2 hari 3 hari
selesai bulan Ramadan sebenarnya dia udah bisa bayar, tapi kan kita diberi kelonggaran untuk membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya. Ternyata Allah berkata lain, ajal keburu dah datang. Ya. Makanya kalau kita punya utang puasa, bagusnya kita kasih tahu kepada ahli waris kita, gitu, agar nanti tidak menjadi hutang di hari kiamat. Ya. Begitu juga kalau kita punya orang tua yang sudah uzur, bapak kita, ibu kita, kita tanya, pernah nggak punya hutang puasa? Agar apa? Agar kita sebagai anak tuh bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Agar itu tidak menjadi ganjalan buat orang-orang yang kita cintai nanti di hari kiamat. Ya, itu pentingnya. Dan di sini banyak hadis-hadisnya. Salah satunya, yang tadi masih ada lanjutannya ya. Wa yukhraju hadza minat tarikah. Ya. Fidyah tadi satu mud tiap hari itu dikeluarkan minat tarikah dari warisan, itu asalnya. Kalau orang itu meninggalkan warisan, kaduyun sebagaimana halnya hutang yang harus dibayar. Fa in lam yakun lahu mal, kalau orang yang meninggal itu tidak punya uang sama sekali untuk membayar hutang puasanya, jaza al isroju anhu, boleh orang lain mengeluarkan untuk dirinya, baik itu ahli warisnya ataupun sesama kaum muslimin, itu boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa tabarro azimmatuhu, dan dia bebas dari tanggungannya nanti pada hari kiamat. Ya, karena itu termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini bisa kita lihat dalil-dalilnya. Rawa at-Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam hadis nomor 817, wa sahhaha waqfahu, dan beliau mensahihkan kalau hadis ini hadis mauquf. Dari siapa? Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamu syahrin, sementara dia punya hutang puasa, ya, di bulan Ramadan, falyut'im, maka hendaklah dia memberi makan anhu, ya, sebagai pengganti orang lain, maksudnya memberi makan, maka kulli yaumin miskinan, pengganti setiap hari memberi makan satu orang miskin. Jadi setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin, satu kali makan, nggak mesti harus 3 kali makan, ya. Kalau seandainya ngasih 3 kali makan boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Yang duanya itu bukan dihitung ya, tapi sedekah. Warawa Abu Daud, tapi yang nggak boleh itu mewajibkan. Iya, dia bilang harus 3 gitu. Biar apa? Biar setorannya lebih gede. Itu mengakal-akali dalil, itu nggak boleh. Zolim, ya, itu namanya korupsi. Gitu. Warawa Abu Daud, Imam Abu Daud meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, idza marida ar-rajulu fi Ramadan, jika seorang laki-laki sakit di bulan Ramadan, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, walam yasum, dan dia belum sempat berpuasa mengganti, ya, puasa yang dia tinggalkan ketika sakit, ut imaanhu, maka dibayarkan untuknya, ya, sebagai pengganti puasa yang dia tinggalkan. Tapi ada keterangan lanjutannya nih jamaah sekalian. Wal aula minan it'am, yang lebih utama dibandingkan kita memberi makan fakir miskin, ada apa itu an yasuma anhu qaribuhu, yang lebih utama dibandingkan bayar fidyah, itu ahli warisnya, kerabatnya berpuasa untuk orang yang meninggal tersebut sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Itu lebih utama dibandingkan kita sekedar bayar fidyah. Auman ya'zan lahul mayyit, atau orang yang diberi izin oleh mayit sebelum dia meninggal dunia. Misalnya mayit ini ngasih tahu, nah,
atau dia kasih tahu sama suaminya atau sama istrinya atau sama cucunya atau orang soleh yang dia kenal, saya punya utang puasa. Kalau saya meninggal dunia nanti, tolong gantikan puasa saya. Itu boleh siapapun yang diberi wasiat oleh mayit. Awarithuhu atau ahli warisnya yang tahu dia punya utang puasa bisaumi dengan berpuasa. Dalilnya apa? Lima rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pasti sahih gitu kan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dan dia memiliki hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka walinya, ya, penggantinya, ahli warisnya itu boleh berpuasa untuk membayar puasa yang dia tinggalkan. Dalam hadis yang lain, masih juga riwayat Bukhari dan Muslim yang ada di bawahnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau menceritakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaihi sawmu syahrin, dan dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Apa abdihi anha, apakah saya boleh mengkodok puasa untuknya? Ya, apakah saya boleh mengkodok puasa yang saya niatkan pahalanya untuk ibu saya? Kala Rasulullah SAW menjawab, Naam, boleh. Cuma yang lebih dahsyat lagi, lanjutannya kata Rasulullah, Fadainullahi ahaqqu an yukdo. Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk ditunaikan. Ya. Jadi kalau kita punya hutang sama Allah dibandingkan hutang sesama manusia, hutang sama Allah itu lebih wajib untuk kita tunaikan. Gitu. Jadi boleh. Ya. Kadang-kadang kita niat, ya Allah, kalau seandainya saya dapat ini, lulus itu, saya akan puasa. Ya, saya bernazar untuk bersedekah dan sebagainya. Tiba-tiba apa yang kita niatkan itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Jangan lupa tuh untuk membayar utang kita sama Allah. Padainullahi ahaqqu an yuqdo. Ya. Sama juga seperti zakat. Ya, zakat itu kan wajib dan itu hutang kita kepada Allah. Bisa aja kita ngeles di dunia ini, tapi di akhirat Fadainullahi ahaqqu an yuqdo. Hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Dan ini, hadis ini juga menjadi salah satu dalil bagi sebagian kaum muslimin, ya termasuk di kalangan Syafi'iyah, orang NU, kalau boleh mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ini salah satu dalilnya. Ya. Ya, buktinya kan kita yang berpuasa, yang dapat pahala kita kirimkan kepada orang tua kita. Itu pahala puasa berarti boleh dikirimkan. Ya, karena pertanyaannya tentang puasa. Boleh nggak saya puasa pahalanya buat orang tua saya? Pernah juga kalau seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, belum naik haji. Padahal uangnya banyak. Sebenarnya dia pengen naik haji, cuman keburu datang aja. Boleh nggak ya Rasulullah, saya naik haji, pahalanya untuk orang tua saya. Cuman kata Rasulullah, apakah kamu sudah naik haji? Ya. Syaratnya harus naik haji dulu, baru menghajikan orang lain. Ternyata bisa pahala haji dikirimkan kepada orang tua. Ada lagi sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia. Ya, dia meninggalkan harta yang banyak.
Seandainya dia masih hidup, saya yakin dia akan gunakan hartanya untuk bersedekah. Sekarang harta itu kan jadi milik saya, ahli waris. Boleh nggak saya bersedekah pahalanya buat orang tua saya? Kata Rasulullah, boleh. Jadi 3 ibadah yang dalilnya jelas dari Rasulullah boleh kirim pahala. Yang pertama puasa, yang kedua haji, yang ketiga apa? Sedekah. Ya. Cuman di zaman Rasulullah nggak ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, saya pengen baca Al-Fatihah, saya kirimkan kepada kedua orang tua saya, gitu. Karena momentumnya waktu itu sedekah, puasa, haji. Cuma sebagian ulama mengkiaskan apa bedanya pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah dengan pahala baca Al-Quran. Sama-sama pahala ibadah kepada Allah. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini sama aja, kebetulan aja. Nggak ada sahabat yang nanya. Cuman 3 amalan itu sudah mewakili bahwa kita bisa mengirim pahala ibadah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, termasuk kurban, kan itu, termasuk pahala ibadah. Itu sebagian ulama. Ya. Cuman ada sebagian ulama yang lain yang tekstual, yang ada dalilnya 3 ini saja. Di luar itu nggak boleh, gitu. Jadi memang disitulah terjadi perbedaan pendapat. Yang akhirnya kita juga harus menghargai. Ketika ada yang kirim pahala. Ya. Kemarin sebelum bulan Ramadan ada acara apa? Munggahan. Kirim pahala disebut satu-satu. Ya kita hormati dong gitu. Karena ada dalilnya gitu. Dari Rasulullah SAW meskipun dalil iya. Ya. Wa hadza fi man aftara li uzrin wa tamakkana minal qada. Dan ini berlaku bagi orang yang berbuka karena uzur dan dia memiliki waktu untuk mengkodok puasanya, cuman dia belum mengkodok. Tadi sakit, habis itu sembuh. Selesai bulan Ramadan ada kesempatan mengkodok, tapi dia belum mengkodok. Nah, hadis ini berlaku bagi orang seperti itu. Bi anzala uzruhu min maradin wa nuhi qoblal maut. Ya, ketika uzurnya baik itu sakit atau yang lainnya sudah hilang sebelum dia meninggal dunia, biwaktin yasaul kodo walam yasum. Ya, ketika dia memiliki waktu untuk mengkodok tapi juga belum dia lakukan untuk berpuasa, untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Itu berlaku buat orang yang seperti itu. Wa kadzalika man aftara li ghairi uzrin mutlaqan. Demikian juga orang yang berbuka tanpa uzur secara mutlak. Ya, termasuk misalnya dulu kita masih jadi preman, misalnya orang tua kita tahu dulu bertahun-tahun nggak puasa, ya itu kan di ligori udhri syar'i, ya. Menurut mazhab Syafi'i, kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, itu kita boleh. Yang pertama tadi kita puasa niat untuk orang tua kita, atau kalau kita berat untuk berpuasa, kita bayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan oleh orang tua kita di bulan Ramadan sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wa alaman afdara li uzrin wa lam yatamakan minal qada. Adapun orang yang berbuka puasa li uzrin karena uzur, dia sakit bulan Ramadan sakit, belum selesai bulan Ramadan, belum ada kesempatan untuk bayar puasa. Bi anma taqobla zawalil uzri, dia meninggal dunia di bulan Ramadan. Dia nggak puasa 10 hari di bulan Ramadan, terus dia meninggal dunia juga di bulan Ramadan sebelum ada kesempatan untuk bayar puasanya. Au ba'dahu biwaktin la yasaul qada, atau setelah bulan Ramadan tapi belum ada waktu untuk bayar qada. Fala qada'an wala fidyah. Tidak wajib baginya untuk mengkodok puasa, ataupun bagi orang yang ditinggalkan tidak wajib juga untuk bayar fidyah. Gitu. Beda, jadi bedain ya. Yang pertama, dia sakit meninggalkan puasa, terus sudah sembuh dari sakitnya dan sudah selesai bulan Ramadan, belum bayar puasa, berlaku wajib hukumnya untuk bayar fidyah atau dipuasain oleh ahli warisnya.
Tapi kalau ada orang yang sakit di bulan Ramadan gitu, atau ibu-ibu yang haid di bulan Ramadan, terus di bulan Ramadan pula meninggal dunia, maka hutang puasa itu tidak wajib untuk dibayar fidyahnya, dan juga bagi ahli waris tidak harus membayarnya atau menggantikan puasanya gitu. Wala isma alaih, dan tidak ada dosa baginya, karena itu uzur syar'i ya. Itu udah masuk waktu tanya jawab ya. Baik. Mungkin itu ya, ternyata masih ada dikit lagi saya ceritain ya waktu puasa. Terakhir nih halaman yang berikutnya, wasaifu, orang yang sudah tua, in ajaza anis saumi, kalau dia tidak sanggup untuk puasa, yuftir, dan dia berbuka, wa yut'im an kulli yaumin miskin ya. Dia berbuka maka dia otomatis wajib memberi makan setiap hari satu orang miskin, satu mud, sama seperti yang tadi. Wal hamil wal murdi, atau adapun wanita hamil, wal murdi, dan menyusui, ini yang sering ada pertanyaan. In khafata ala anfusihima, jika keduanya takut terhadap dirinya ketika hamil dan menyusui, ya, merasa lemah, merasa lemes, khawatir nggak sanggup, ya, berpuasa, alaihimal kodok, cukup bagi mereka untuk mengkodok puasa, nggak harus bayar fidyah. Kalau orang hamil, orang menyusui, merasa lemes berpuasa, sakit, ya, maka kewajibannya hanya mengkodok puasa. Karena apa? Karena mereka dikiaskan seperti orang yang sakit di bulan Ramadan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang safar, kewajibannya hanya untuk mengkodok selesai bulan Ramadan, gak dengan bayar fidyah. Tapi wa in khafata ala auladihima, ya, kalau seandainya mereka sebenarnya kuat puasa, orang hamil kuat, orang yang menyusui ini kuat, secara pribadi dia kuat, tapi dilihat anaknya nih yang disusuin, air susunya nggak keluar kalau dia terus berpuasa, atau dia terus berpuasa, dia khawatir bayi yang ada dalam kandungannya tidak mendapatkan nutrisi yang baik, sampai dokter menganjurkan dia untuk tidak berpuasa. Padahal sebenarnya secara pribadi dia sanggup untuk melanjutkan puasanya. Ya, kalau itu masalahnya, aftarota, ya, keduanya berbuka, wa alaihimal kodo wal kafar. Ya, mereka harus mengkodok puasa plus membayar kafar. Jadi nggak semua orang hamil dan menyusui yang meninggalkan puasanya itu wajib bayar fidyah, yang hanya ketika dia khawatir terhadap anaknya saja yang wajib bayar kodok dan fidyah. Angkul yaumin muddun, dan setiap hari yang ditinggalkan satu mud, wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraq. Yang perkiraannya di sini kurang lebih 1 liter sepertiga berdasarkan ukuran timbangan di Irak, ya, ukuran Irak. Wal marid wal musafir safaron tawilan, adapun orang yang sakit, wal musafir, orang yang musafir, safaron tawilan, dalam safar yang jauh, yuhtironi, mereka berbuka puasa, wayak diani, dan cukup untuk mengkodoknya di luar bulan Ramadan, nggak perlu bayar fidyah. Ya, mungkin itu penjelasan kita tentang puasa dari kitab takrib beserta dalil-dalilnya. Selanjutnya, ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.35, ya, kita berkesempatan bagi seluruh jamaah, jika ada pertanyaan, ya, ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertanyaan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana status orang trauma? Ya, ada 3 pertanyaan kemarin yang tertunda, bisa dituntaskan sekarang, Ustaz.
Yang pertama, status orang yang belum menyelesaikan hutang puasa sementara dia sudah masuk ke puasa berikutnya. Yang kedua, bagaimana menyeimbangkan antara tilawah dan juga mentadaburi. Kalau sekarang kan misalnya, kalau kemarin kita sering tilawahnya tapi lupa mentadaburi. Bagaimana tips untuk menyeimbangkannya? Terus yang ketiga, bagaimana status orang yang puasa tapi tidak sholat? Mungkin sholat wajib ya satu waktu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan ya kemarin yang menjadi hutang kita yang belum kita bayar. Yang pertama, bagaimana hukumnya? Ya, biasanya yang sering nih ibu-ibu. Ya, misalnya tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun depannya ternyata hamil lagi. Tahun depannya menyusui lagi. Tahun depannya lagi dapat rezeki lagi, hamil lagi. Tahun depannya menyusui lah lagi. Sehingga bertahun-tahun ketemu puasa, tapi banyak hutang puasa yang belum sempat dibayar. Ya, ini yang tadi yang harus kita hati-hati ya. Termasuk mungkin ibu kita yang dulu nggak tahu hukum-hukum puasa. Kadang-kadang kalau kita tanya, Bu, waktu dulu hamil saya itu punya hutang puasa nggak, Bu? Itu bisa jadi ada gitu. Karena memang bisa jadi ibu kita juga tidak begitu paham hukum tentang puasa. Ya. Bahkan istri kita harus tanya, ya. Dulu waktu hamil anak pertama, anak kedua, ada nggak utang puasa? Istri saya itu ada utang puasanya dan ditulis alhamdulillah, ya. Ada catatannya. Ya, habis hamil menyusui, habis belum lama anak belum gede, hamil lagi menyusui lah, lagi otomatis berat untuk mengkodok puasa. Ya, makanya apa hukumnya ketika seorang perempuan, ya, dia belum sempat bayar hutang puasanya karena tadi bisa jadi dia hamil lagi, belum sempat bayar puasa, terus lemes lagi, harus nyusuin lagi, terus hamil lagi, nyusuin lagi, sehingga berkali-kali bahkan ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai ya sandaran dalam mazhab Syafi'i bagi orang-orang, ya, khususnya perempuan yang belum sempat bayar puasanya. Bisa jadi si laki-laki juga, ya, misalnya sakit kan gitu, terus sakitnya parah, nggak puasa 1 bulan Ramadan, ternyata selesai bulan Ramadan pun sembuhnya belum maksimal gitu, masih sakit-sakitan sampai datang Ramadan yang berikutnya. Baru setelah Ramadan yang berikutnya baru dia sehat dan bisa berpuasa. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, fa'aftar, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa, 5 rodin, karena sakit. Summa soka, kemudian dia sembuh, walam yakzihi, dan belum sempat membayar hutang puasanya, hatta adrokahu Ramadan akhir, sampai dia mendapati Ramadan berikutnya datang. Soma alladzi adrokahu, maka kewajibannya adalah dia harus tetap membayar puasa, ya, yang dia tinggalkan. Soma alladzi adrakahu, dia harus puasa Ramadan yang dia dapati saat itu, wajib berpuasa ketika Ramadan berikutnya datang. Summa yakdima alaihi, kemudian setelah selesai bulan Ramadan, dia mengkodok puasa Ramadan tahun yang lalu yang belum dia bayar. Tidak cukup sekedar mengkodok, summa yut'im, kemudian dia memberi makan fidyah angkulli yaumin miskinan, satu orang yang ditinggalkan, satu orang fakir miskin. Jadi orang yang punya utang puasa sampai datang Ramadan yang berikutnya, kewajibannya ada 2. Yang pertama mengkodok puasanya, yang kedua dia bayar
fidyah dari setiap hari yang dia tinggal. Nah, gitu. Itu darinya ya, betul. Nah, setelah Idul Fitri dia belum sanggup juga untuk bayar. Ya minimal dia bayar fidyahnya. Gitu. Nanti ada kesempatan baru dia bayar puasanya. Kalau yang bukan sekarang berarti cuma kodok dong. Tetap di kode aja. Kan masih ada dulu punya utang. Ah, Ya. Sekarang utang lagi. Jadi Iya. cuma yang sekarang yang aja. sekarang aja. Kodok. Iya, Yang sebelumnya kodok dan fidyah. dan fidyah. Kalau sudah sampai Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan ini contoh Heeh, kan Idul Fitri harusnya dibayar kan. heeh, Sampai ke Ramadan lagi ternyata belum bayar. belum bayar. Dia harus masih punya utangnya itu nggak lunas, tetap harus dibayar. Enggak ada pemutihan kan. Datang selesai Ramadan berikutnya nyampe, wah diputihkan gitu nggak cukup bayar fidyah kan. Tetap. Kalau itu kan cuma hanya di foto ya kan. Heeh. Tapi kan kegiatan Ramadan belum bayar. Plus bayar fidyah. Model ya. Kodok dan fidyah itu kalau nggak sempat bayar utang puasa. Itu fidyahnya berbarengan dengan hari kodo atau boleh fidyah dulu atau urin kodo juga. Boleh, bebas kapan aja. Jadi Boleh. tidak mesti fidyah dan kodonya berbarengan hari Ah, fidyah. Kalau Masalah fidyah itu Oh, Enggak boleh. tambahan lagi enggak? nggak ada sih, Nggak ada. cukup satu kali fidyah itu saja sebagai apa kewajibannya ketika dia menunda-nunda bayar puasa. Dan kalau bayar fidyah itu lebih baik itu pas ada bulan puasanya apa? Bebas. Iya, bayar fidyah itu ada kelonggaran, baik itu di bulan puasa atau di luar selesai dari bulan puasa itu boleh. Boleh kepada fakir miskin yang beda-beda gitu kan. Boleh juga kepada fakir miskin yang sama. Kayak tadi aja buat dia sendiri itu satu keranjang kurma karena dia orang miskin. Tapi misalnya kita punya tetangga miskin, hari ini kita kasih buat bayar fidyah. Besok kita kasih lagi dia. Besoknya lagi kita kasih lagi dia. Boleh. Yang penting fakir miskin. Yang penting sesuai dengan hari yang kita tinggal. Atau saudara. Saudara dalam arti dia bukan ahli waris. Gitu. Saudara itu kan banyak, anak juga saudara. Ya, maksudnya kakak, adik. Yang bukan ahli waris kita, yang dia miskin justru lebih utama dibandingkan orang yang Kalau kakak, adik kan bisa jadi aduan, bisa di sini. makanya utamakan yang lain. Gitu. Kalau dia ahli waris, jangan. Tapi ke istrinya bukan. Istrinya. Tidak waktu itu kemarin Kalau banyak fidyah itu apa tiap hari apa bisa seperti dia meninggalkan 10 hari dia harus bayar sehari itu 10 hari. Boleh. Iya, misalnya kita punya utang 10 nih. Langsung kita berikan nasi kotak 10, kita bagi hari itu juga. Boleh. Gitu. Atau kita pengen cicil setiap hari atau nasi kotak setiap hari atau nasi kotak itu boleh. Ada kelonggaran dalam Islam. Gitu. Waktunya, orangnya itu boleh. Dan memang yang lebih utama itu ngasih makan ya. Yang lebih utama itu sesuai dengan dalilnya ngasih makan, bukan ngasih duit. Makanya ini perlu juga nih kita kasih tahu buat pengelola zakat ya nanti di bulan Ramadan. Kalau ada orang bayar fidyah, itu ditunaikannya pun dalam bentuk makanan gitu. Itu harus tahu tuh panitia zakat, infak, sedekah. Kan ada yang maksud itu kadang-kadang sedekah, ada yang berupa zakat, ada yang berupa fidyah. Itu harus dipisah-pisah peruntukannya. Peruntukan sedekah beda dengan peruntukan zakat. Peruntukan zakat beda dengan peruntukan fidyah. Kalau orang bayarnya dalam bentuk uang, yang kalau kita afdolnya kita keluarkannya dalam bentuk makanan. Misalnya dia fidyah untuk 10 orang. Otomatis nanti uang itu kita berikan makanan, kita berikan 10 fakir miskin. Jangan sampai orang bayar fidyah dibeliin stiker.
dibeliin stiker atau dibuat pembangunan masjid misalnya, nggak nyambung gitu. Karena masing-masing itu ada haknya yang tidak boleh diganti oleh orang lain. Itu tanggung jawab para amil zakat. Nggak sembarangan ngumpulin duit, pokoknya kekumpul 1 miliar Ustaz, langsung dibagi-bagi ini semuanya buat fakir miskin, buat ini tuh, ya beda peruntukannya itu. Yang harus dipahami juga tanggung jawab para amil. Kalau ambilnya menekankan ini fidyah ya bakaran Iya, boleh. diberikan Tapi orang bukan duit. kenapa sekarang orang zakat tuh lebih senang ke uang karena kalau uang itu fleksibel ya, Iya. fleksibel gitu. Termasuk juga mungkin ya asal ya mungkin ya ditekankan Tetap peruntukannya orang miskin. Iya. Jangan sampai fidyah dikasih ustaz. Ustaz banyak yang bisa bilillah nggak nyambung. Atau gori orang yang berutang nggak bisa. Atau kan ada Kalau di dia tuh nggak dalam masuk asnaf gelap. nggak ada, ya. nggak ada. Yang Kita miskin. asnaf yang delapan miskin, Sinful wahid. fakir miskin. Fakir miskin masuk juga asnaf delapan. Orang miskin itu apa Ustaz? Maksudnya Ah. Cuma dua dari Apa kriteria miskin? Jadi ada fakir, ada miskin. Sebagian ulama beda pendapat, mana yang lebih miskin, yang fakir atau yang miskin. Mana sebenarnya yang lebih membutuhkan, yang fakir atau yang miskin? Dalam mazhab Syafi'i yang paling membutuhkan itu orang fakir. Baru tingkatannya nanti orang miskin. Ya, gambarannya begini. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Ya, nggak punya pekerjaan tetap. Ya, kalau antum ada yang ya, harian gitu kan. Gak cuma sekedar nggak punya pekerjaan tetap, tapi penghasilan dari pekerja yang tidak punya pekerjaan tetap itu tidak cukup. Itu kebutuhan dia sehari-hari. Ada juga kan orang yang nggak punya pekerjaan tetap tapi sekali dapat proyek tahun nih kan. dia nganggurnya 1 bulan tapi duitnya masih banyak gitu. Tapi tetap dia nggak punya pekerjaan tetap, ya dia bukan pedagang, bukan pebisnis, serabutan kerjanya. Akhirnya dia pun tidak terpenuhi kebutuhannya sehari-hari, itu orang fakir. Kalau orang miskin, dia punya pekerjaan tetap, jelas dia punya pekerjaan. Ya, di suatu tempat, suatu kantor, suatu usaha gitu kan. Tapi gajinya di bawah UMR misalnya. Yang dia punya anak 10 misalnya. Semuanya sekolah misalnya. Itu hidupnya di Jakarta lagi, ngontrak lagi misalnya. Orang melihat dia berangkat setiap pagi, pulang setiap sore. Tapi kenyataannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya orang miskin gitu. Dia punya penghasilan tetap, tapi penghasilan tetap itu tidak bisa mengcover kebutuhan pokoknya sehari-hari. Buktinya rumah aja nggak kebeli setiap bulan ngontrak. Nah itu orang miskin tuh. Nah, kalau masih ngontrak mah insya Allah masih miskin. Karena Ada ngontrak. ya, Kalau ini bisa aktif. sebenarnya kelihatan dari ukuran fisik juga. Apa jadi daripada di medsos kan? Jalan-jalan. Dari konten medsos tiap hari jalan-jalan tapi nggak keluar dari itu susah juga gitu. Tiap hari kulineran. Justru yang harus dicari sama para amilin itu orang-orang yang dia tidak menunjukkan kemiskinannya gitu. Dia tidak pernah minta-minta, tidak pernah ngajuin proposal gitu kan. Dia merasa qanaah dengan apa yang dia miliki. Tapi kenyataannya orang tahu ya, dia serba keterbatasan. Itu justru yang harus dicari oleh para amilin dibandingkan orang yang minta-minta di jalan. Karena nggak ada jaminan orang yang minta-minta di jalan itu fakir miskin.
Gitu. Profesi sama sekali. Itu justru jadi profesi yang bisa jadi penghasilannya lebih gede dibandingkan UMR gitu. Saya punya pengalaman pribadi ya, diceritain tuh di Masjid Raya Bogor. Waktu dulu pernah buka stand di situ, ada yang cerita tuh, "Pak Ustadz, tahu nggak tuh di Masjid Raya Bogor lu ada perempatan lampu merah, itu ada orang miskin tiap hari, bapak-bapak itu minta-minta di situ pakai baju kembang jamping. Tapi tahu nggak Pak Ustadz, Kayak dia. tiap pagi tuh diantarin sama mobil bagus, Pak Ustadz. Masa? Iya. Jadi orang tuh nggak tahu orang sini mah udah enak banget loh. Gitu lagi. Tiap pagi diantar sama mobil bagus. Apaan saya bilang, wah lebih bagus dari Avanza. Berarti kan mobil mewah gitu. Nah nanti soal itu dijemput sama mobil bagusnya gitu. Nah, itu jangan sampai kita salah. Fakir miskin kita lihat dari tampilannya, dia minta-minta di jalanan. Justru fakir miskin yang sesungguhnya itu kata Rasulullah, orang yang menjaga dirinya dari minta. Tapi kita tahu kerjanya ini, penghasilannya segini, anaknya sekian banyak. Dari situ aja kelihatan kalau dia itu kurang sehari-hari. Itulah yang harus dibantu. Terlebih-lebih dia orang yang soleh, yang rajin beribadah. Orang yang lebih soleh diutamakan dibandingkan orang yang kurang soleh. Itu agar keberkahan dari harta yang orang yang memberikan itu lebih besar dibandingkan jika kita bagi baik kepada orang yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Tadi masih ada pertanyaan ya. Bagaimana menyeimbangkan antara tilawah dan tadabbur? Ya. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Ada keutamaan tilawah, ada keutamaan tadabbur, ada keutamaan menghafal Al-Quran, ada keutamaan mendakwahkan Al-Quran, dan ada keutamaan mengamalkan Al-Quran. Ya. Yang paling pertama itu kan kewajiban kita membaca Al-Quran. Tapi kewajiban membaca Al-Quran itu nggak selesai di situ. Ya. Al-Quran itu akan menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal. Itu ketika dia sudah kita tadabburi, kita paham. Makanya sebagian ulama banyak yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan, saya membaca Al-Quran satu surat, ya, perlahan-lahan saya pahami maknanya. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana caranya menyeimbangkan antara tilawah dan tadabbur? Ya. Jadi kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran itu adalah tilawah, membacanya. Baik kita paham ataupun tidak paham. Itu ada keutamaannya. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah. 10 sampai 700 kali lipat. Itu tilawahnya. Tapi lebih dahsyat dari itu adalah ketika kita juga mentadabburi Al-Quran. Disitulah Al-Quran akan menjadi pedoman hidup. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, makanya jangan mencukupkan diri dengan sekedar membaca Al-Quran banyak-banyakan. Hatam Al-Quran 2 juz, 2 kali hatam, 3 kali hatam, 4 kali hatam, bagus. Ya. Tapi ada yang lebih bagus juga dari itu, bagaimana kita memahami dan mentadabburi Al-Quran itu sehingga menjadi apa? Memberikan pengaruh dalam diri kita. Karena memang tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan cuma sekedar dibaca. Meskipun kita baca Al-Quran tanpa kita pahami maknanya, itu bisa memberikan pengaruh dalam diri kita. Karena Al-Quran itu susunan katanya pun mukjizat. Sampai orang yang nggak paham Al-Quran pun, orang sakit, ya, di Eropa itu ada penelitian, orang sakit dibacakan Al-Quran itu dapat ketenangan.
sakitnya berkurang. Itu orang non-muslim. Ya. Apalagi kita orang Islam. Makanya Imam Ahmad pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, "Ya Allah, apakah amalan yang paling bisa mendekatkan aku kepadamu ya Allah?" Imam Ahmad bertanya sama Allah dalam mimpinya. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ada. Kata Allah, dengan firman-Ku wahai Ahmad, kau paling bisa mendekatkan diri kepadaku dengan membaca firman. Apakah harus dengan tadabbur ya Allah, dengan pemahaman, atau bisa dengan tanpa pemahaman? Allah menjawab dalam mimpinya itu, baik dengan pemahaman ataupun dengan tanpa pemahaman. Artinya apa? Meskipun kita nggak paham isi Al-Quran yang kita baca, tetap kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa mensucikan hati kita dari noda-noda kotoran dan kemaksiatan. Tapi lebih dahsyat lagi kalau kita bisa memahami Al-Quran itu, sehingga kandungannya yang sangat luar biasa bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya baca satu surat, saya tadabburi maknanya, bisa memberi pengaruh dalam hidup saya, itu lebih saya cintai dibandingkan saya menghatamkan satu Al-Quran. Gitu. Makanya tadi, ya kemarin kita sampaikan, kita hadir di majelis ilmu, ya kita mempelajari satu ayat Al-Quran saja, kita pahami, bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita, itu lebih besar pahalanya bahkan dibandingkan kita sholat 100 rakaat. Ya, jadi ada tingkatannya. Tingkatan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mentadabburi Al-Quran, itu tingkatannya lebih tinggi orang yang mentadabburi Al-Quran. Nanti tingkatan di atasnya lagi orang yang menghafal Al-Quran. Di atasnya lagi mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, mengamalkan dulu baru mengajarkan. Ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Makanya saya pesankan kemarin, kalau bisa di bulan Ramadan kan, medsos kita misalnya kita tutup nih, kita install, kita ganti dengan aplikasi Al-Quran, kita ganti dengan aplikasi terjemah Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Jadi ketika ada waktu kita baca Quran, ada waktu lagi kita baca terjemah Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Iya. Baca tafsirnya dengan baca Al-Qurannya, kalau kita memahami tafsir itu dengan baik, itu pengaruhnya pasti lebih besar dibandingkan sekedar kita tilawah Al-Quran. Itu makanya jangan kita beda-bedakan antara tadabbur dengan tilawah, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita antara tilawah, kita luangkan waktu, tadabbur juga kalau bisa luangkan waktu. Kalau kita nggak bisa tadabbur sendirian, sekarang teknologi udah canggih, tinggal buka YouTube, pengen tafsir surat apa, semuanya sudah lengkap dari para guru-guru kita di YouTube. Tinggal kita mau baca tafsir dan memahami tafsir yang mana. Pengen tafsir Al-Fatihah ada, pengen tafsir surat yang kita kuasai, surat-surat pendek ada. Kalau kita paham tafsirnya, otomatis ketika sholat pun kita bisa mendapatkan kekhusyuan yang lebih dibandingkan kita tidak paham tafsirnya. Bahkan Imam At-Tabari itu sempat mengatakan, saya heran dengan orang yang baca Al-Quran tapi mereka tidak paham tafsirnya, karena beliau ulama tafsir. Berarti dia heran tuh sama kita, kok ada orang baca Quran tapi nggak paham tafsir, padahal kebanyakan kita kan baca Quran nggak paham tafsir. Itu yang diherankan oleh Imam At-Tabari. Yang terakhir, orang puasa tapi tidak sholat. Ya, sholat itu kan rukun agama, ya, tiangnya agama. Kalau orang nggak sholat, itu bisa keluar dari ajaran Islam. Ya, al-farqul ladzi bainana wa bainahu, kata Rasulullah, as-sholat wa man tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja,
maka dia bisa kafir, keluar dari ajaran Islam. Syarat sahnya puasa itu adalah ketika dia beragama Islam. Kalau dia meninggalkan sholat tapi mengejar pahala dari puasa, ya, itu nggak benar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia nggak sah puasanya. Ya, kalau orang sholat nggak puasa itu masih mending, dia masih dianggap Islam karena dia jaga sholat. Tapi kalau dia puasa nggak sholat, nah, itu sama aja nggak ada faedah dari puasanya. Jangankan nggak sholat, yang kemarin kita bahas, orang puasa dia juga sholat, tapi dalam puasanya dia tidak bisa menjaga dirinya, matanya, mulutnya, perilakunya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada puasanya meskipun dia meninggalkan lapar dan dahaga. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat. Ya, naudzubillah summa naudzubillah ini. Ya. Kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang dalam ada lagi? Boleh. Cek. Yang pertama, bagaimana orang yang sudah pikun, apakah gugur kewajiban puasanya atau keluarga harus mengganti dengan qada dan atau fidya? Yang kedua, apa ukuran sakit yang membolehkan menjadi puasa? Apakah dikembalikan ke pribadi masing-masing sakit ya? Yang ketiga, pernah tidak berpuasa tapi bukan karena khawatir keadaan diri yang lemah, tapi karena khawatir ASI tidak lancar keluar. Udah, kalau tadi kan itu bayi ya. Kalau ini Iya, ASI. yang tadi. Sudah sama. Harus saya baca dulu ya. Tapi karena khawatir ASI tidak lancar keluar dan keadaan lainnya ke si bayi. Tapi saat itu pemahaman yang saya dapat hanya cukup membayar fidyah saja. Jadi saya juga lupa sampai sekarang sudah membayar qada atau belum, karena sudah bertahun-tahun. Bagaimana solusinya Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaannya bagus-bagus nih. Berarti pada ngikuti. Yang pertama, apa hukumnya kalau orang tua sudah pikun? Apakah gugur kewajiban puasa? Kemarin kita udah bahas pada pertemuan yang pertama syarat wajib puasa. Ya. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Ya. Kalau pikun itu kira-kira masih berakal atau enggak ya? Ya, bisa dibilang sudah hilang akal gitu kan. Orang yang sudah pikun itu seolah-olah dia sudah hilang akal, antara sadar dengan tidak sadar. Otomatis disuruh sholat pun susah karena dia udah pikun. Kecuali kalau kadang sadar, kadang nggak sadar, ya kita suruh ketika dia sadarnya gitu kan. Ibaratnya apa? Orang-orang seperti ini sudah tidak ada kewajiban. Ya. Tapi kita cukup menuntun saja. Kalau kita dapati dia dalam kondisi sadar, masih bisa diajak sholat, alhamdulillah. Tapi kalau memang udah terlalu pikun, udah nggak ngerti apa itu sholat, udah nggak ngerti apa itu puasa gitu, itu berarti dia sudah tidak wajib untuk menunaikan sholat, tidak wajib menunaikan puasa. Kalau memang benar-benar pikunnya itu seperti orang yang hilang akal. Tapi kadang-kadang ada kan pikun-pikun sebentar gitu. Karena tingkatan pikun itu kan nggak semuanya sama. Ada yang cuma kadang-kadang lupa naruh kunci di mana, lupa naruh handphone di mana, lupa nama anak. Ini anak atau bukan istri atau bukan. Lagi puasa. Lupa ikut sahur tapi lupa kalau lagi sahur makan. Itu kan berarti udah kayak hilang akal juga gitu. Orang-orang seperti itu sudah tidak wajib. Kalau sudah tidak wajib, sebenarnya tidak wajib mengqadha juga, tidak wajib bayar fidyah karena memang tidak wajib berpuasa kalau pikunnya separah itu gitu. Suruh puasa tapi makan ini segala macam nggak sadar, itu berarti sudah hilang akalnya. Itu pikun yang parah.
Tapi kalau pikunnya masih pikun-pikun biasa, otomatis dia tetap berpuasa sesuai dengan kesanggupannya, kesadarannya, sholat sesuai dengan kesadarannya. Kalau masih ada sadar-sadarnya, berarti biar kita lebih aman, ya kita bayar fidyah untuk orang tua kita, ya. Dan nggak perlu harus kodok, ya. Kalau memang dia sudah pikun, sudah tua, cukup bayar fidyah. Tadi masuk pada pembahasan barang siapa yang lemah, asyai orang tua in ajaza anis saum, ya. Ketika dia sudah lemah, baik secara fisik ataupun secara akalnya sudah lemah, yuftir wa yut'im, ya. Cukup dia berbuka dan memberi makan. Nggak perlu harus mengkodok atau dikodok oleh keluarganya. Cukup keluarga itu ngasih makan fakir miskin sebagai ganti dari orang tuanya yang sudah sepuh ataupun yang sudah pikun. Nggak perlu harus kodok. Gitu. Yang kedua, apa ukuran sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa? Mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, puasa yang membolehkan kita tidak harus berpuasa, tidak wajib berpuasa itu. Sakit yang membolehkan kita tidak wajib berpuasa itu adalah sakit yang memberatkan kita. Yang jika kita lanjutkan, ya, puasa itu dalam kondisi sakit yang kita alami, otomatis kita akan semakin parah atau bisa jadi menjatuhkan kita kepada kematian. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita paksakan diri kita berpuasa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ya, bersama para sahabat. Dan perjalanannya Rasulullah itu biasanya dalam kondisi jihad fisabilillah. Rasulullah dalam kondisi jihad di bulan Ramadan dalam cuaca yang sangat terik, ya. Para sahabat itu udah kehausan, lemah fisiknya. Sementara di depan ada musuh yang harus dilawan. Akhirnya apa? Rasulullah merintahkan para sahabat semuanya, yuk kita berbuka. Sampai Rasulullah sendiri yang minum dengan mengangkat, ya, air minumnya ke atas agar dilihat oleh seluruh sahabat. Tapi ternyata ketika Rasulullah sudah mengajak semuanya berbuka karena sudah saking panasnya, saking beratnya, ada sahabat yang memaksa untuk puasa. Apa kata Rasulullah? Ulaikal usab, ulaikal usab. Mereka itu telah bermaksiat, mereka telah bermaksiat. Kalau kita sakit terus kita paksakan, ya udahlah biar mati aja saya matinya betul ketika justru salah gitu. Kita memaksakan diri kita berpuasa sampai membinasakan diri kita, itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Itu puasa yang bolehkan kita untuk berbuka, yang menjadikan penyakitnya semakin parah, yang menjadikan bahkan kita terjatuh kepada kematian, atau penyakit kita nggak sembuh-sembuh kalau kita paksain kita puasa. Yang seharusnya kita minum obat, ya kan, ternyata nggak bisa minum obat. Yang dikhawatirkan penyakitnya semakin parah, itu boleh kita tidak berpuasa. Tapi ada mazhab yang lain, mazhab Zuhiriyah, yang membaca Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan tekstualnya saja. Ya, itu termasuk mazhab yang sangat sedikit, ya, yang ditentang oleh para ulama, tapi ada gitu. Jadi pernah suatu ketika Imam mazhab Zuhiriyah ini di bulan Ramadan nggak puasa. Oh, ini kok kiai ini nggak puasa gitu, ulama ini nggak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Yang saya sakit. Dilihat badannya sehat-sehat aja. Ternyata dia sakit gatal-gatal. Jadi bagi dia sakit apapun itu boleh kita tidak berpuasa. Ya, tapi para ulama mengatakan itu pendapat yang lemah, ya, pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur ulama. Nggak usah kita ikut-ikutan, jangan sampai kesandung dikit langsung buka puasa gitu. Jadi panu, pura, pudi gitu. Ya, alergi. Semua kita kan sebenarnya punya penyakit, ya. Ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, yang gulanya tinggi gitu. Yang ada nggak puasa terus, ya. Kehilangan kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan, sayang sekali. Gitu.
Baik. Dan yang terakhir, izin Pak Ustadz, saya tidak puasa bukan karena saya lemah, tapi karena khawatir ASI tidak lancar sehingga berpengaruh kepada bayi. Ya tadi yang sudah kita bahas, kalau ibu hamil menyusui, dia berbuka puasa bukan karena takut terhadap dirinya, tapi takut khawatir bayinya kenapa-napa, maka kewajibannya kewajibannya dua, yaitu mengkodok dan bayar kafar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa doa anil musafir, memberi keringanan bagi orang yang musafir. Apa? As-saum, boleh meninggalkan puasa. Itu orang musafir. Pulang kampung boleh. Ya. Kalau merasa berat. Ya. Ataupun nggak merasa berat naik pesawat nggak apa-apa. Selama jaraknya jauh, lebih dari 83 km perjalanan jauh. Karena yang namanya musafir itu meskipun pakai pesawat tetap capek kok gitu. Kata Rasulullah, as-safaru atun minal azab. Safar itu adalah sebagian dari azab. Iya. Jadi Allah memberi keringanan bagi musafir, puasa boleh, tidak berpuasa, puasa terus sholat dan boleh melakukan separuh sholat. Itu musafir. Wa anil hamil wal murdi, sementara orang yang hamil dan perempuan yang menyusui yang diberi keringanan cuma satu. Apa itu? As-sauma, boleh meninggalkan puasa. Boleh meninggalkan puasa dalam arti dia tetap harus mengkodoknya. Sama seperti musafir, dia boleh meninggalkan puasa, bukan berarti lunas puasanya nggak perlu dibayar, tapi tetap dia mengkodok setelah selesai bulan Ramadan. Begitu juga orang hamil dan murdi boleh meninggalkan puasa, bukan berarti lunas, cukup bayar fidyah, tidak. Sama seperti musafir, dia tetap wajib mengkodoknya ketika selesai bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i. Sementara ada pendapat yang lain, sebenarnya Imam Syafi'i juga tahu hadis itu, gitu. Tapi Imam Syafi'i mengcombine antara hadis yang ini dengan hadis yang dipakai oleh ulama yang lain yang mengatakan cukup bayar fidyah. Dan di kitab ini pun disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Abu Dawud. Qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Firman Allah, bagi orang yang berat untuk melakukan puasa maka wajib bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Apa kata Ibnu Abbas tafsirnya? Kanat rukhsatan li syaikhil kabir wal mar'atil kabir. Ayat ini adalah rukhsah bagi orang yang sudah sepuh, laki-laki ataupun perempuan. Wa huma yutiqani siyam, yang mana mereka berdua itu merasa berat untuk berpuasa. Wa an yuftira wa yut'ima, dan mereka boleh berbuka dan memberi makan kulla yaumil miskinan, setiap hari satu orang miskin. Wal hubla wal murdi, demikian juga hukumnya sama dengan orang yang sudah pikun, sudah tua. Tadi siapa? Sama hukumnya orang hamil dan menyusui. Tuh. Hukumnya sama orang hamil dan menyusui idza khofata, kalau keduanya takut ala auladihima, kondisi anaknya, bukan takut dirinya yang nggak sanggup puasa, tapi takut sama anaknya. Aftorota, dia boleh berbuka, waat amata, dan memberi makan fakir miskin, bayar fidyah. Ya. Di sini dalilnya orang yang tadi hamil menyusui nggak puasa karena takut sama anaknya harus bayar fidyah. Sementara hadis yang tadi pertama mengatakan bahwa dia tetap wajib qadha. Jadi dalam Islam hadis ini dua-duanya dipakai. Gitu. Hadis yang pertama mengatakan wajib
kodok puasa. Hadis yang kedua mengatakan wajib bayar fidyah gitu. Kalau kekhawatirannya bukan dia yang nggak sanggup tapi khawatir sama anaknya. Cuman sebagian ulama yang lain hanya pakai hadis yang kedua gitu. Padahal hadis yang pertama juga soheh. Mazhab Syafi'i dicombine al-jam'u bainal hadis ini. Jadi dua-duanya dipakai gitu. Nggak ada yang diabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi solusinya ya kalau sudah bayar fidyah tinggal di apa? Diingat-ingat lagi tuh kira-kira dulu berapa banyak yang ditinggalkan di pondok ya karena tadi sabda Rasulullah fadainullahi ahaqqu an yubdo, utang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan kalau kita pengen selamat, kalau pengen selamat. Tapi kalau pengen gampangnya saya pakai mazhab yang kedua terserah, itu pilihan. Tapi kalau pengen selamat dunia akhirat fadainullahi ahaqqu an yubdo, hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair Ustaz wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, udah jam 11:17 ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Mohon maaf. Yang mau nanya Ustaz, Ada lagi Pak Dian? kalau ini Ustaz tentang berhubungan di siang hari itu, Heeh. kalau dia sebagai musafir itu udah bebas sebenarnya. Iya, dia ngakalin. Bagaimana hukumnya ya berhubungan suami istri dalam kondisi safar Di siang Ramadan. di siang hari bulan Ramadan. Kalau memang safarnya yang sudah membolehkan dia untuk berbuka, otomatis boleh berhubungan suami istri, nggak ada kafar. Gitu. Pulang kampung gitu kan mampir dulu mau apa gitu, boleh gitu. Atau udah nggak sabar di atas kendaraan itu boleh. Itu nggak dosa. Tinggal dikodok aja di luar bulan Ramadan. Boleh. Jalan-jalan ke puncak gitu. Itu boleh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kekeliruan dan kekurangan mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikannya ibadah yang terindah, terbaik, ternikmat yang pernah kita lewati dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alung yang kemarin